Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara webinar nasional pendidikan vokasi Politeknik Bina Madani dengan tema A to Z about Project Based Learning. Webinar nasional ini bertujuan agar peserta didik diberi kebebasan menentukan aktivitas pembelajarannya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh suatu produk. Itulah mengapa kesuksesan pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik. Perkenalkan, saya dengan Siti Nur Arbianti Zahro sebagai pembawa acara pada siang hari ini. Kepada yang terhormat, Bapak Direktur Politeknik Bina Madani, yaitu Bapak Dr. Dendi Pratama, SSN MM MDS. Yang kami hormati, para Direktur Politeknik Swasta se-Indonesia dan yang mewakili. Pada siang hari ini, yaitu Bapak Wikan Sakarinto, ST, MSc, PhD, selaku pakar pendidikan vokasi. Moderator kami hari ini yaitu Kak Azhari Amri, SSN MDS. Baiklah, seluruh peserta webinar nasional pada hari ini, selamat datang. Halo semuanya. Baiklah, ini yang bergabung ini dari Sabang sampai Merauke, yaitu ada yang dari Bekasi, Tangerang, Kebumen, Yogyakarta, Jambi, Jakarta, Bogor, Malang, Tegal, Ciamis, Purwokerto, Kota Baru, Denpasar, Mojokerto, Solo, Siak, Pontianak, Makassar, Lampung, Surabaya, dan masih banyak lainnya. Dan ada mahasiswa baru kami juga dari Politeknik Bina Madani yang sedang melaksanakan PPKMB 2022-2023. Halo semuanya, kakak-kakak. Selamat datang di kampus, selamat bergabung menjadi mahasiswa Politeknik Bina Madani. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih pula kepada Perkumpulan Politeknik Swasta se-Indonesia yang telah mendukung acara pada hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali acara hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu Mars Politeknik Bina Madani. Hadirin dimohon untuk duduk dalam posisi tegak.
Baiklah, selanjutnya mari kita bersama saksikan profil dari Politeknik Bina Madani. Temukan kami di Cikarang, Bekasi, kampus baru yang menjawab semua tantangan. Selamat datang di Politeknik Bina Madani atau Poltek Bima. Kami mewujudkan kolaborasi industri, pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan komunitas. Dengan persahabatan dan kemandirian, kami bangun keterampilan mahasiswa secara cepat dan berkelanjutan. Kami dampingi mahasiswa dari persiapan tes hingga penempatan kerja. Kini sudah 71% mahasiswa yang tersalurkan. Unit bisnis, TV digital, dan Bima Cafe dihadirkan sebagai ruang dan media kreatif kampus bagi dosen dan mahasiswa. Dengan pilihan beragam kategori kelas kuliah dan biaya terjangkau, Poltek Bima optimis menciptakan generasi muda yang berprestasi, berkompetitif, dan berakhlak baik. Kuliah lebih keren sekarang di Poltek Bima, Cikarang. Selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan dan memohon kesehatan serta kelancaran pelaksanaan acara hari ini, marilah kita bersama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Politeknik Bina Madani yang terhormat Bapak Dr. Dendi Pratama, SSN MMMDS. Kami silahkan. Baik, terima kasih Kak Anti. Salam buat Ya, Pak. Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Politeknik pasti, pelita keren, Poltek Bima lebih keren. Selamat datang pada webinar pendidikan vokasi di Poltek Bina Madani dengan tema A to Z about Project Based Learning. Pengembangan pendidikan vokasi telah menjadi satu poin fokus isu nasional sebagai bagian dari upaya peningkatan SDM di level SMK dan perguruan tinggi. Hal ini didasari atas perubahan sangat cepat dari internet beralih ke mobile internet. Lalu, dari mobile bergeser ke artificial intelligence, robotics, hyperloop, dan sebagainya. Itulah sebabnya pendidikan vokasi sangat diperlukan jika kualitas SDM di Indonesia tidak ingin tertinggal dari negara lain. Sekolah vokasi pada dasarnya adalah pendidikan yang lebih berorientasi pada penerapan ilmu. Lulusannya harus berkompeten dan terampil dalam bekerja. Sekolah vokasi menekankan pembelajaran yang terstruktur dan keahlian yang lebih driven atau terarah. Menurut data Kemenristek Dikti, pendidikan vokasional di Indonesia hanya 16% dari seluruh institusi pendidikan di Indonesia. Dan hal ini jauh berbeda dibandingkan dengan negara di Cina atau di Tiongkok, di mana 56% perguruan tingginya merupakan pendidikan vokasi. Oleh itulah, Politeknik harus terus hadir menjawab hasrat generasi muda milenial yang saat ini yang suka sekali dengan kegiatan praktek. Politeknik saat ini mampu mendorong mahasiswa untuk siap berdaya saing, percaya diri, dan adaptif terhadap teknologi serta ekosistem industri. Dengan dukungan kerjasama industri sebagai teaching factory. Salah satu yang akan menjadi menarik adalah kehadiran model pembelajaran project-based learning. Aku bisa apa? Atau aku mampu apa? Itulah latar belakang tema hari ini dalam memahami project-based learning atau PJBL atau pembelajaran berbasis proyek. Pendidikan vokasi diarahkan untuk mampu meningkatkan hard skill dan soft skill secara seimbang.
Peningkatan kompetensi ini dicapai dari passion dan kemampuan mahasiswa sebagai agent problem solver di lingkungan masyarakat dan industri. Perguruan tinggi vokasi dan industri akan menjadi ruang kolaboratif bagi mahasiswa dalam melakukan eksplorasi keilmuan yang dimilikinya untuk menciptakan inovasi yang dapat diterapkan. Simak webinar ini hingga selesai agar semua pelaku pendidikan vokasi dapat dengan segera menerapkan model pembelajaran project based learning secara teratur, terarah, dan bertahap. Kepada Bapak Wikan Sakarinto sebagai narasumber, panitia penyelenggara, dan para peserta, terima kasih sudah hadir pada forum pertemuan ilmiah ini. Tetaplah terus semangat menempuh pendidikan. Poltek Bima dan pendidikan vokasi lainnya akan mendampingi kalian pada gerbang kesuksesan dan kejayaan dengan akhlak yang baik. Saya, Denny Pratama, Direktur Politeknik Bina Madani. Salam. Sudah memberikan sambutannya kepada kami semua. Baiklah, Bapak Ibu, mohon kesediaannya untuk membuka kameranya, karena sebelum acara dimulai, kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu. Baiklah, boleh dipersiapkan kameranya. Sudah? Saya hitung sampai 3, kita foto bersama. Baiklah, 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya, slide kedua, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya, slide yang ketiga, bersiap-siap semuanya. 1, 2, 3. Oke, slide keempat. Baiklah, saya hitung di 1, 2, 3. Oke, slide kelima. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3. Baik, slide yang terakhir. Saya hitung kembali. 1, 2, 3. Terima kasih yang sudah menyalakan kamera. Baiklah, memasuki acara inti, yaitu webinar nasional A to Z about Project Based Learning, yang akan dipandu oleh moderator kami, yaitu Kak Azhari Amri, SSN MDS. Kami silahkan. Halo Kak Azhari, Amri, apa kabar? Kak Anti, baik Kak Anti, terima kasih. Halo Bapak Ibu semua, salam kenal, saya Azhari Amri, dan saya hari ini izin sebagai moderator pada webinar nasional kali ini. Terima kasih kepada seluruh peserta. Selamat datang kepada para narasumber dan seluruh peserta webinar nasional pendidikan vokasi dengan tema A to Z about Project Based Learning bersama Bapak Wikan Sakarinto, ST MSc PhD. Hadirin peserta webinar nasional, langsung saja kita masuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi, dan setelahnya sesi tanya-jawab dan atau diskusi akan dilakukan. Namun sebelumnya saya ingin menyapa para pihak yang berkolaborasi dalam kegiatan penyelenggaraan hari ini ya. Yang kami hormati Bapak Wikan Sakarinto, ST MSc PhD, selaku narasumber kami pada siang hari ini. Selamat datang Bapak Wikan.
Sehat selalu Bapak, semoga nanti dilancarkan paparannya, dan terima kasih atas partisipasinya Bapak. Yang kami hormati Direktur Politeknik Bina Madani, Bapak Dr. Dendi Pratama. Terima kasih Mas Dendi diberikan kesempatan saya sebagai moderator. Sebetulnya ya Bapak Ibu, saya pengen banyak curhat sama Pak Wikan sebenarnya. Tapi karena di posisi moderator, jadi saya sudah simpan beberapa pertanyaan ke teman-teman ya. Jadi lewat teman-teman nanti. Yang kami hormati para direktur Perkumpulan Politeknik Swasta se-Indonesia, Talita, dan atau para pimpinan yang mewakilinya. Yang kami hormati seluruh peserta webinar nasional A to Z about Project Based Learning dari berbagai provinsi dan kota dan kabupaten di Indonesia, terima kasih semuanya. Namun saya mau sedikit komen sedikit nih ke teman-teman peserta. Dari 161 ternyata yang menyapa pada grup ini hanya sedikit sekali ya. Silakan Bapak Ibu komentar dulu ya, dari mana asalnya, asal kampusnya. Silakan kita mencoba untuk membuat grup ini lebih dinamis ya. Silakan sapa Bapak Ibu, namanya siapa, dari lembaga mana atau institusi, silakan disapa melalui kolom komentar. Sebelum kita mendengar paparan dari Pak Wikan ya, terlebih dahulu mungkin saya akan sampaikan profil beliau agar kita semua dapat lebih mengenal atau memahami beliau. Mungkin panitia bisa memberikan ini dulu. Ya, ada? Kak Panitia ada? Kak Panitia? Tadi beberapa sudah kita rangkum ya. Atau sambil saya bacakan ya. Bapak Wikan Sakarinto, pengalaman bekerjanya adalah sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dekan Program Sekolah Vokasi di Universitas Gadjah Mada. Dan saat ini beliau memang fokus pada, saya banyak menonton paparan-paparan beliau terkait dengan project based learning ya. Dan ini menjadi strategi bagi setiap politeknik tentu di perguruan tinggi vokasi untuk segera menerapkan ini untuk bisa matching dengan kurikulum dan tentu dengan penerapan di mitra kerjasama di industri. Baik, kami lanjutkan. Untuk pemaparan setelahnya, mungkin saya akan sampaikan 2 poin dulu. Mohon dipastikan sebelum nanti paparan dimulai, semua personal audio para peserta harap dinonaktifkan. Kemudian yang kedua, paparan materi untuk pembicara dilaksanakan selama 60 menit. Yang ketiga, peserta dapat melakukan tanya jawab diskusi setelah narasumber menyelesaikan paparan ya. Namun bila ada dan Pak Wikan berkenan untuk bisa melakukan pemotongan materi di tengah-tengah, itu bisa saja selagi memang bisa diizinkan. Kemudian bila mana ada pertanyaan, nanti kita buka 2 termin. Yang pertama adalah termin dengan video percakapan, yang kedua adalah dengan kolom komentar yang kita bacakan secara random. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber kita semua. Yang terhormat Bapak Wikan Sakarinto, ST, MSc, dan PhD, untuk menyampaikan materi. Dan ini penting untuk kita semua, yaitu A to Z about Project Based Learning. Kepada Pak Wikan Sakarinto kami silahkan. Terima kasih Mas Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Dendi, yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Bima yang sangat progresif
kekinian, dan mungkin usia kita mirip-mirip, tetapi kelihatan sekali semangatnya masih usia 29 tahunan. Dan seluruh jajarannya, dan juga yang terhormat juga seluruh pimpinan pengelola perguruan tinggi vokasi. Ini ada LPP Jogja, Politeknik Jambi, dan semuanya. Salam hormat, semoga sehat selalu. Dan juga yang kita banggakan, kebetulan juga ada banyak ini mahasiswa baru Politeknik Bima yang ikut juga, mungkin juga untuk mendapatkan insight bagaimana project based learning. Mas Amri, nanti mohon izin saya akan paparkan sebisa mungkin secepatnya sampai selesai, terus kemudian nanti kita tanya jawab. Siapa Wikan? Baik, terima kasih. Mohon izin saya langsung saja. Saya tuh sebenarnya punya pantun ya, kalau Politeknik Bima itu pantunnya ikan hiu menari dengan nada dan irama, I love you Politeknik Bima. Ya, maaf kalau udah ada ikan hiu pasti hubungannya dengan I love you. Kalau ada makan kentang itu mesti selamat datang di pertama. Ya seperti Citylink ya. Baik, terima kasih. Ini paparan presentasi inovasi dan terobosan khususnya untuk TEVA dan PBL. Kenapa saya kaitkan dengan Teaching Factory? Tadi juga Pak Direktur juga menyampaikan tentang TEVA juga, karena kalau kita bicara project based learning tidak akan terlalu maknyus di dunia vokasi kalau tidak langsung diwujudkan menjadi Teaching Factory. Ya, PBL atau PJBL. Karena di kebijakan saya dulu waktu jadi dirjen kan link N 8+I. Nah, ini saat kurikulum, project based learning serta Teaching Factory merupakan satu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kurikulum itu sebagai fondasinya, kemudian project based learning itu sebagai semangat konsepnya, Teaching Factory itu sebagai implementasi dari TEVA yang berkelanjutan. Jadi kalau tidak didukung oleh kurikulum atau mungkin TEVA, PJBL mungkin ya kurang maknyus di dunia vokasi. Saya lanjutkan, tak kenal maka tak sayang, ini tadi sudah dibacakan, ini kurikulum vitae saya D3 Teknik Mesin sampai, jadi saya lahir dari vokasi, pernah menjabat sebagai Dirjen Vokasi, Dekan Vokasi UGM dan sebagainya, dan saat ini saya di LX Internasional atau di LG sebagai advisor. Serta Ibu dan Bapak, mohon doanya, ini Pak Dendi juga, mohon maaf, mohon doanya, saat ini saya bersama seorang teman baik, saya sedang belajar dan berusaha untuk mendirikan perguruan tinggi swasta ya, vokasional di Jawa Tengah dan Jogja, bentuknya nanti politeknik, dan satunya akademi yang sangat TEVA dan PBL banget tentunya. Kurikulumnya nanti akan saya share sedikit di sesi ini, dan tentunya insya Allah nanti saya segera mendaftar pelita kalau sudah berdiri ya. Siap, Pak. Mau diterima sebagai anggota. Oh, pasti. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak. Ya, Ibu Bapak, untuk materi hari ini saya memang akan bicara tentang PBL terkontekskan dengan TEVA. Itu adalah sebuah inovasi dan terobosan. Mengapa dibutuhkan ini? Saya akan mulai dulu dari growth mindset. Kita melihat kondisi SDM kita saat ini. Kita lihat dulu, kalau kondisi SDM kita baik-baik saja, ngapain butuh TEVA, PBL, capek-capek kita bikin TEVA, PBL kan? Nah, intinya bagaimana nanti TEVA dan PBL itu bisa diimplementasikan secara baik dan berkelanjutan. Baik, mari kita belajar bersama. Mohon izin, saya konteksnya adalah mari kita belajar bersama, dan mari kita mulai dari BMW, biasa saya mulai dari BMW. Lulusan kita kalau lulus nanti B, bekerja, atau M, melanjutkan studi, atau W, berusaha. B, M, atau W. Kalau nanti ada mahasiswa yang bilang, saya M yang lain Pak, apa itu? Menikah. Nah, menikah itu juga pasti butuh, kalau nggak bekerja kan berusaha. Nah, artinya B, M, atau W. Dah, mari kita lihat, puaskah user kita terhadap lulusan kita. Ternyata ini komplainnya, mostly komplain tentang soft skills, kemampuan beradaptasi dengan dunia kerja, kiri atas, kemampuan komunikasi, lisan dan tertulis, kemampuan bekerja sama, bahkan inisiatif, kurang inisiatif dan mudah bosan itu dikeluhkan ya karakternya oleh Dudi. Jadi intinya mereka komplain mostly soft skills dan karakter. Agak sedikit unfortunate, kita selama ini puluhan tahun pendidikan vokasi itu terjebak lebih fokus pada hard skills. Padahal sebenarnya
industri ini tidak pernah komplain tentang hard skill, tetapi hard skill itu juga penting. Bukan berarti IPK nggak penting. Saya lanjutkan, kalau nanti kelak mahasiswa itu lulus, maka IPK atau raport itu adalah startingnya. Tetapi untuk menjadi, untuk mengalami kehidupan masa depan dan karir pesat, itu biasanya yang sangat berpengaruh adalah skill-skills yang bersifat soft. Kalau sudah nanti bekerja, IPK itu akan disimpan di laci. Yang akan menentukan sukses tidaknya, pesat tidaknya itu lebih ke soft skills. Dan inilah yang akan membuat bangsa kita lebih maju lagi, karena akan muncul generasi-generasi yang kreatif. Enggak cuman generasi yang ngapalin soal demi mengejar nilai. Nah, ini harus kita kontemplasikan dulu. Mengejar hafalan untuk soal itu berarti bukan project based learning. Nah, ada ketahuan kan. Nah, oleh karena itu saya kembali lagi ke sini, sekali lagi passion itu juga menjadi syarat utama. Jadi adik-adik, kalau adik-adik masuk ke Poltek Bima memilih prodi itu pastikan kalian passion. Because you will do what you love and you will love what you do. Mulai sekarang hingga nanti kelak ke masa depan. Doing what you love, loving what you do itu benar-benar kebahagiaan. Nanti kalian akan belajar secara mandiri, tidak lagi cuma disuruh-suruh, dikasih PR, nanti protes ya. Sehingga nanti kompetensi yang akan menentukan what your future will be. Dan kompetensi itu nggak cuma IPK atau hard skills. Kompetensi itu lebih ke soft skills, karakter, dan tentunya ada hard skills-nya. Nah, saya lanjutkan lagi. Saya lompati aja ini. Nah, ini juga era industrialisasi, mungkin saya akan skip. Tapi ini ada materi sebenarnya, karena materi yang menarik sebenarnya era industrialisasi, bagaimana pekerjaan itu banyak yang hilang dan dibutuhkan talenta digital. Kemudian juga kalau kita amati dari sumber World Economic Forum, perubahan skills akibat digitalisasi, bisa dilihat banyak permintaan pekerjaan yang turun dan ada permintaan pekerjaan yang meningkat. Dan kalau diamati lebih ke pasti ada digitalnya. Nah, sehingga kalau TEFA atau PBL nanti sebisa mungkin ada interkoneksinya dengan digital skills, digital talent, pasti itu akan lebih powerful lagi. Dan ini pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang ya, pekerjaan yang sifatnya itu repetitif, rutin, dan cenderung hard skills yang akhirnya akan tergantikan oleh sistem otomasi digital dan robot. Dan di sini juga akan kita lihat yang dibutuhkan itu lebih skills yang bersifat pemikiran kreatif, pemecahan masalah kompleks, kreativitas, inisiatif, leadership, kemampuan negosiasi. Kemampuan negosiasi, coba di sini. Kebayang enggak? Kalau kuliahnya biasa-biasa aja, cuma diajarin PR, dan PR-nya nanti juga ditumpuk. PR-nya pun juga nanti juga saling nyontek biasanya kan gitu. Kalau saya dulu kadang-kadang kayak gitu ya. Oh, nunggu dulu yang mahasiswa yang sergep atau yang rajin nanti bisa dipinjemin itu. Gimana cara ngajarinnya? Cara negosiasi. Kemudian pemecahan masalah kompleks, ketahanan terhadap stres. Nah, dengan project based learning dan TEFA ini sangat mungkin bisa kita ciptakan dalam konteks digitalisasi juga. Gimana tadi? Baik, ini saya lanjutkan. Dan kalau TEFA dan PBL kita mampu untuk mengequip atau melengkapi anak-anak kita dengan kemampuan digital, bisa dilihat ini peningkatan pendapatannya, enggak cuma yang sebelah kiri. Sebelah kiri ini pendapatan rata-rata dikutip dari Southeast Asia Tech Talent Compensation Report ini, kalau lulusan S1 atau D4 itu 4,59, lulusan diploma 3,68. Nah, kalau sebelah kanan mungkin enggak terlalu peduli lulusan apa, tetapi kalau dia mampu menjadi talenta digital, maka dampaknya itu pendapatannya bisa lompat-lompat ya. Nah, ini yang junior bisa lompat dari 7 jadi 20, yang senior 20 hingga 41. Nah, itu sudah bisa mengalahkan gaji dirjen vokasi. Atau saya dulu. Baik, next. Lebih ke lihat kondisi kita hari ini lagi. Kita ditargetkan menjadi negeri top 5 PDB terbesar di dunia, 7,4 triliun. 7,4 triliun US dollar di tahun 2045 atau di tahun Indonesia Emas 100% kemerdekaan. Dan untuk mencapai itu, maka faktor utamanya adalah SDM. Tapi apakah SDM kita sudah baik-baik saja dengan pola pendidikan kita selama ini yang nggak terlalu PBL dan juga nggak terlalu teaching factory ya? Mari kita lihat. 1, PISA malah turun dari 385 menjadi 379, 2015 ke 2018. PISA itu ini literasi, numerasi, kreativitas, dan berpikir kritis. Jadi mungkin selama ini kita terlalu fokus ngajarin hard skill, kognitif, yang sifatnya itu hafalan. Dan tidak kontekstual pada kenyataan.
Kemudian Human Development Index kita peringkat 111 dari 189 negara. Ini juga menjadi catatan ya. Human Capital Index kita di bawahnya Brunei, bahkan ini Human Development juga kita di bawah Brunei ini. Nah, ini di bawah Brunei. PISA kita juga di bawah Brunei juga. Ya. Di bawah Brunei, di bawah Malaysia, di bawah Vietnam. Vietnam aja yang baru selesai perang dengan Amerika tahun 70-an aja sudah bisa melejit. Satu lagi kalau kurang. Nih. Dari tahun 70 indeks produktivitas SDM di 6 negara ini 1,0. Nah, kok sampai 2018 Cina malah naik ke 4,0, India 2,0, Indonesia malah turun. Terus ngapain pendidikan kita selama ini? PISA-nya bermasalah, dikomplain industri, ini Human Development Index juga turun, yang bukan turun ya naik tapi tetap naik sih, tapi tetap tertinggal gitu. Human Capital Index kita tertinggal. Nah ini ada yang salah. Nah kenapa ini? Nah, oleh karena itu dibutuhkan satu pemahaman bersama. Yang dibutuhkan user itu ini dan ini. Tetapi yang mostly selama ini kita ajarkan lebih pada hard skills. Nah ini harus kita benahi. Nah untuk menciptakan ini ya, maka mari ini ada satu pemaknaan yang mari kita perdalam bersama dan dipraktekin ya, harus dipraktekin. PBL dan TEVA. Dan ini catatannya, project-nya, ini kalau ini project based learning ya, pembelajaran berbasis project. Itu project-nya ya harus bisa mungkin project real dari konsumen atau stakeholder. Kalau pembelajarannya ya praktek sih, vokasi praktek. Praktek ngelas, praktek ngikir, praktek ngebubut, misalnya ini teknik mesin. Tapi nggak ada yang pesen. Ya itu bukan PBL, kalau menurut saya itu lebih ke project-projectan, karena nggak ada yang pesen. Nggak ada tantangan, nggak ada situasi nyata. Tidak ada proses negosiasi, soft skill komunikasi dengan konsumen juga nggak terjalin. Jadi cuma mendidik tukang. Nah, project-nya pun harus project real. Next, inovasi ini untuk TEVA dan PBL. Mari kita cek dulu ya, kita cek bagaimana definisinya. Ini saya cari definisi teaching factory itu seperti apa. Suatu konsep pembelajaran, ini kebetulan tulisannya di SMK ya, seharusnya di perguruan tinggi vokasi juga, berbasis industri atau bisnis ya, yang mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku, dilaksanakan dalam suasana nyata seperti di dunia industri dan bisnis. Nah, kalau pendidikan kita selama ini cuma saya kutip ya, ini saya kutip, ini somehow saya sih setuju. Intinya itu agar terbentuk kompetensi yaitu soft skill, karakter, dan attitude. Hard skill itu, maaf ini tambah satu lagi hard skills. Ini harus ada hard skills. Ini harus kebentuk. Nah ini suasana nyata. Kalau tidak ada project real ya, kalau tidak ada project real dari konsumen, bagaimana kita memastikan suasana nyata itu terjadi? Lalu praktek ya praktek, ngelas sampai 100 jam gitu misalkan ngelas, habis dilas hasilnya dibuang atau disimpan di gudang. Nggak ada komunikasi. Latihan bubut, latihan ngikir, latihan CNC juga sama, nggak ada yang pesan, cuma latihan gitu aja. Jadi tidak ada suasana nyata. Nah itu bukan project based learning, itu menurut saya project-projectan based learning. Mohon maaf ini karena materi saya ada growth mindset-nya, pasti mungkin ada beberapa yang agak sedikit tersinggung, mungkin marah gitu ya. Yang mohon maaf ini saya harus mengatakan dulu lebih ke mindset kita. Kemudian ini ada pengertian lain dari Triven.com. Ini pembelajaran TEVA berpusat produksi, jasa, bisa produksi atau jasa, menyelaraskan pembelajaran itu berdasar pada prosedur standar tetapkan industri. Mirip dengan yang ini tadi. Ini mirip dengan ini tadi. Nah, namun seringkali, dan ini saya sudah mulai masuk ke materi TEVA dan PBL. Namun seringkali TEVA dan PBL itu diartikan sebuah unit usaha di dalam kampus atau SMK yang memang sih harus menghasilkan produk yang juga harus bisa terjual di pasar. Somehow mengartikan TEVA itu membuat unit bisnis, menciptakan produk. Tapi yang mengelola atau memimpin TEVA itu guru dan dosen. Mahasiswa atau siswa lebih hanya sebagai pekerja, tidak terlibat di dalam manajemen produksi, apalagi manajemen organisasi, makin enggak. Nah, padahal disinilah kesempatan anak itu bisa memperdalam soft skills, leadership itu bisa dibentuk. Sementara anak hanya menjadi pekerja.
Nah, dari sini sudah mulai kelihatan TEFA itu diartikan ya seperti unit business, tapi namanya teaching factory dan project based learning. Teaching factory, factory untuk mengajar, itu kan gitu artinya. Nah, kalau yang nyari proyek, ya, yang nyari proyek, mengelola produksi itu guru dan dosen, ya selamat yang pinter guru dan dosen, bukan anak-anaknya, mana TEFA-nya gitu. Teaching factory, mengajar siapa? Ya siswa, mahasiswa. Mereka lah pusat dari pembelajaran gitu. Nah, nanti akan saya perdalam. Next, ini ada beberapa model pelaksanakan TEFA, tapi ini nggak akan saya perdalam lah. Ini saya tadi mengambil dari contoh dari luar. Baik, ini saya mulai masuk ke, saya bikin satu pemahaman, mari kita pahami, atau mungkin kesepakatan kita ya. Ini adalah level, menurut saya ya, level implementasi PBL dan TEFA. Ini ada 5 level ya, ada 5 level. Ada 5 level. Level pertama, TEFA, PBL, sebatas diartikan, oh sudah Pak Wikan, sudah Pak Dirjen. Kami dulu, saya dipanggil Dirjen ya dulu. Sudah, kami sudah praktekkan TEFA, PBL. Ini buktinya, 70% praktek, 30% teori. Cuman itu. Tetapi hasil atau objek pembelajaran praktek, tidak ada konsumen atau mitra yang pesan. Misalnya pelatihan pengelasan logam 50 hingga 100 jam. Hasilnya ya cuma itu latihan kan dibuang atau mungkin disimpan di gudang. Nah, ini menurut saya kasih level 1 yang warnanya juga nggak hitam. Jadi menurut saya itu bukan TEFA PBL, itu ya project-projectan lah, based learning gitu lah. Ya, itu 1. Yang kedua. Nah, ini yang kedua, level lebih tinggi. Nah, level lebih tinggi itu saya langsung ke ini ya. Pak Dirjen, itu setahun yang lalu ya. Ini Pak Dirjen, katanya kan TEFA, PBL harus ada yang pesan. Nah, ini ada Pak yang pesan. Dinas, Pemda. Kita dapat pesanan 100 baju seragam Dinas Pemda. Ini berarti SMK Tata Busana. Nah, terus kemudian saya tanya, keren ini Bu. Terus bagaimana? Lah ini Pak, siswa kami yang bikin pola, memotong pola, menjahit, kemudian mengassembly, packaging, dan selanjutnya. Oh, keren Bu, oke. Yang mendapatkan proyek siapa Bu? Saya Pak Wikan. Saya tanya lagi, siapa yang dapat proyek? Saya Pak. Wah, kalau gitu saya ucapkan selamat Bu. Yang pintar Ibu. Siswanya cuma jadi pelaksana teknis. Nah ini tidak dilibatkan dalam manajemen proyek, apalagi manajemen organisasi. Itu level 2. Ya udah pesanan, tapi siswanya sebagai pelaksana. Nanti ketika lulus, ya siswa itu pasti hanya akan cari pekerjaan atau mungkin menunggu dapat apa ya, dicarikan proyek. Jadi kemampuan untuk survive di dunia nyata itu kurang. Level 3. Nah, level 3 ini mirip level 2. Siswa sebagai pelaksana teknis, tapi siswa sudah mulai dilibatkan di dalam manajemen proyek. Tapi belum dilibatkan dalam manajemen organisasi. Jadi yang marketing masih guru dosen. Tapi siswa sudah mulai dilibatkan sebagai koordinator di production management. Nah, sudah. Jadi yang merancang jadwal produksinya, merancang SDM-nya nanti bagaimana mengaturnya, itu sudah mulai siswa juga. Level 4, nah itu lebih tinggi lagi, siswa sebagai pelaksana mungkin kelas 1, yang kakak kelasnya sudah dilibatkan manajemen project dan mulai dilibatkan dalam manajemen organisasi, tapi masih parsial. Top decision maker masih dipegang oleh capsek atau guru atau dosen. Nah ini siswa sudah mulai dilibatkan ini dalam marketing, mungkin presentasi ke calon konsumen, tetapi tetap direkturnya TEFA itu masih guru dosen. Kalau nomor 5, semuanya full sudah siswa. Nah, nanti ada contohnya ini. Semua full, bagi pelaksana teknis ada, libatkan manajemen proyek dan organisasi itu sudah full. Nanti ada contohnya. Nah, sehingga kalau ini kita klasifikasi, level 1, 2 itu masih dominan hard skills. Untuk menciptakan lulusan yang hard skills, ya ini 1, 2. Level 3 itu udah mulai soft skills, karakter, sikap, dan makin ke level 4, 5 itu sudah semakin syarat soft skills, karakter, attitude-nya ya. Nah, untuk memaknainya,
saya akan mencoba untuk membuat satu gambaran lebih konkret dan lebih jauh. Gambaran level 2, nah ini gambaran level 2, level 1 malah. 1 dan mungkin 2 sih, level 1, tapi mostly level 1. Gambarannya itu ini nomor 1. Nah, ini. Jadi perkuliahan itu terbagi dalam kelas yang tersekat-sekat. Kemudian masing-masing kelas ada mesin-mesin. Ini misalkan mesin las, mesin bubut, mesin ngikir, kerja bangku, mesin CNC, 3D printing, ini mesin computer design atau apa. Tapi siswa itu nanti harus suatu ketika, yuk rame-rame belajar kelas bareng, yuk rame-rame belajar bubut bareng gitu. Tapi nggak ada yang pesan juga gitu. Nah, bisa juga ada yang pesan sih, tapi ini level 2. Nah, konsep kalau mengarah ke teaching factory atau project based learning atau teaching industry, SCAT itu dibuka, nomor 2, yuk dibuka. Kemudian dosen itu jangan ikut-ikutan banget ya. Karena kalau dosen itu ikut-ikutan banget, nanti PBL-nya itu yang pintar dosennya. Harusnya anak itulah yang nanti lebih pintar ya. Ditambahi fungsi-fungsi manajemen, marketing and sales, product design, proses design, finance, PPIC, pergudangan, hingga seperti ini wujudnya. Nah, inilah teaching factory. Jadi anak itu, kalau ini dalam konsep saya nanti kelas 2 ya, kalau kelas 1 masih fondasi. Kelas 2 itu kelas 2 dan kelas 3 atau mungkin semester 3, semester 5 itu berkolaborasi anak lintas angkatan, lintas prodi bahkan. Guru dosen itu jangan ikut-ikutan kalau bisa. Ini bahkan guru agama, ini yang pakai pageant guru agama. Itu juga bisa menggunakan TEFA ini untuk bertim teaching ya. Guru agama ini guru bahasa Indonesia nih di sini. Kenapa ini guru bahasa Indonesia? Karena dan guru kejuruan ya. Ini si anak-anak ini baru koordinasi presentasi di depan calon konsumen. Nah, ini calon konsumen. Menggunakan bahasa Indonesia, kemampuan presentasi, membuat surat resmi gitu ya. Meyakinkan konsumen, ditolak konsumen, dimarahin konsumen, dikomplain konsumen kalau dapat pekerjaan. Itu semua soft skill yang dunia nyata itu benar-benar terjadi. Sehingga nggak kebanyakan kuliah tatap muka harusnya kalau TEFA PBL. Ini saya garis bawahi lagi ya. Tidak kebanyakan tatap muka lagi. Kalau ini kan tatap muka ini. Nah, kurikulumnya harus dinamis. Anak dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore mengelola teaching factory ini. Ada yang jadi marketing, ada yang jadi product designer, ada yang jadi mesin operators, ada yang jadi manajemen supply chain atau gudang, ada yang jadi PPIC, finance. Jadi di kelas 2 itu anak sudah dengan passion masing-masing. Passion masing-masing itu bisa memilih dia mau fokus kemana. Tapi di kelas 1 belajar semua. Nanti di kurikulum akan saya sampaikan. Dan inilah bayangan TEFA dan PBL. Ini sudah berjalan sebenarnya di Tech Engineering ya. Ini mitra saya yang akan mendirikan perguruan tinggi bersama saya, kan mereka sudah membina sebuah akademi kecil di kaki gunung. Ya ini, anak ada yang jadi marketing, ada yang jadi product designer, ada yang jadi mesin operator, ada yang jadi finance manager, ada yang jadi CEO, ada yang jadi manajer supply chain atau gudang. Ini produknya. Ini produknya dibuat pakai mesin ini, didesain oleh ini, pasar, market, konsumen dicari oleh marketing, atau dia membuat forecasting, bikin produk apa, spare part kendaraan bermotor misalnya, dijual di Shopee, Tokopedia, Bukalapak juga bisa. Dan ini adalah contohnya. Sudah 1,5 tahun, hampir 2 tahun di Tech Engineering membina Akademi Teknik Wacana Manunggal, dan bisa dilihat ini, omsetnya per bulan bisa 1,9 miliar ya. Total pajak dibayarkan 1,6 miliar, total revenue 15 miliar. Ya mungkin di bulan pertama dulu cuma 5 juta omsetnya. Ini sudah bisa 15 miliar. Bayangkan. Dan ini guru dan dosen itu bersama dengan praktisi industri ya, itu ya sebagai coach di TEFA PBL ini. Ini benar-benar project real karena ini pesanan. Kalau ketika nanti dapat pesanan dan dapat kontrak 90 hari kerja kontrak ya, 90 hari kerja, telat sehari atau telat seminggu denda atau penalti 1% atau 2% dari nilai kontrak. Itu kan the power of kepepetnya keluar semua itu anak-anak. Dan teamwork. Dan ini lintas angkatan. Bahkan lintas prodi. Bisa aja nih mahasiswa, bukan teknik mesin, ini mahasiswa marketing atau mahasiswa DKV kan juga bisa. Jadi TEFA itu bisa dikolaborasikan dengan konteks project based learning lintas prodi. Nah, ini contoh TEFA-nya. Kalau teknik mesin seperti ini ya. Kalau misalnya
RPL atau pemrograman komputer ya Teva-nya konsultan. Kalau jurusannya pariwisata atau perhotelan ya bikin ya hotel di dalam kampus. Itu kalau punya modal ya edutel. Kalau jurusannya fashion ya bikin rumah fashion. Melayani konsumen nyata, profesional, bikin rumah fashion. Kalau Boga bikin catering, DKV bikin percetakan di dalam kampusnya. RPL bikin software house, agribisnis dan lain sebagainya. Ya, sehingga di dalam konsep kurikulumnya, nah ini saya mengacu pada D4 ya. D4 itu kan 8 semester. Maka saya mengacu, jadi ini praktek yang ini kan untuk praktek yang kelas 2, kelas 3, maka saya letakkan itu di 3 semester. Semester 3, 4, 5. Karena semester 1, 2 ini gunanya untuk membentuk fondasi. Untuk tahun pertama itu guru masih banyak teachingnya ya, ini guru masih banyak teachingnya atau mungkin facilitating PBL. Gunanya materi dasar umum, ajarkan semuanya. Materi dasar teknis, ajarkan semuanya. Nggak cukup Pak Wikan, kalau ngikir kan harus 100 jam. Ya jangan 100 jam ngikir. Cukup 2 jam saja atau mungkin 4 jam ngikir besi kok sampai 100 jam. Pengelasan 100 jam, ya cukup 20 jam saja. CNC 100 jam, ya dikurangi lah, mungkin cukup 25 jam untuk membentuk fondasi aja di tahun pertama. Jadi anak-anak ini tuh aktif seperti ini tuh di tahun kedua. Tahun pertama mah ikut juga di sini, tapi belum sampai ikut mengelola. Tapi di tahun kedua, anak-anak ini kan sudah mempelajari semuanya. Di tahun pertama kan sudah belajar semuanya, ini diajarin semuanya. Ya ini materi dipadatkan dan atau dikurangi. Termasuk mata kuliah bahasa Indonesia, di semester 1 itu yang ngebentuk skill presentasi, kemampuan komunikasi gitu. Jadi lucu kalau sampai bahasa Indonesia nilainya A, nggak bisa ngomong, nggak bisa komunikasi, nggak bisa menyusun proposal, nggak bisa menyusun surat dan sebagainya. Ya, gunanya buat apa ini? Formasinya bisa 2 di awal, terus 3 semester tengah itu ini ngurusi Teva, dosen berubah menjadi coach dan fasilitator, mentor. Atau menggunakan formasi 242 juga boleh. Intinya apa? 3 terakhir ini adalah untuk magang dan MBKM. Terserah. Kalau mau menggunakan formasi 251 ya nggak apa-apa. Berarti Teva-nya 5. Ya kan? Ininya 5. Kalau mau 242, ini 4, ini 2. Nah, kemudian ini ada contoh lain ya, ada contoh lain. Kalau ini kan tadi teknik mesin ya. Ini teknik mesin itu seperti ini. Nah, mungkin yang simpel aja deh. Ini kan mungkin agak saya perlu sampaikan juga, tidak mudah setiap prodi itu bisa mendapatkan formasi teaching factory-nya ya. Nggak mudah, nggak semuanya bisa sih, tapi sebisa mungkin harus ada celah bagaimana anak itu nyemplung ke dunia nyata sehingga soft skill karakternya dapat. Misalnya ini, DKV atau mungkin dipadukan dengan RPL, siswa dari marketing atau bidang-bidang sosial ya. Secara teamwork, anak-anak saya bikin grup, misalkan saya dosennya ya. Saya bikin grup ini di awal semester. Masing-masing grup itu ya 10 orang. Campuran mungkin dari berbagai prodi. Bisa aja satu prodi sih, terserah, tapi bisa aja campur prodi kalau bisa tim teaching. Satu tim nanti Bapak akan carikan UMKM. Karena Bapak kenal dengan orang-orang dari atau teman-teman dari Deperindak. Kami tahu kita akan cari beberapa UMKM yang potensial, yang perlu didampingi. Nah, nanti tiap tim mendampingi atau mensupport ya UMKM lokal itu. Dalam konteks marketingnya, promosinya, branding, dan sebagainya. Termasuk mendesain web atau menguatkan websitenya, menguatkan medsosnya, YouTube-nya, Instagram-nya, TikTok-nya. Jadi rutin ya, bikin strategi marketingnya. Dan itu setiap hari anak yang garap itu. Minimal selama 1 semester, dengan target real. Apa targetnya? Ini bisa aja jumlah subscriber dan followers. Kalau nggak mencapai sekian, nggak lulus. Atau brand awareness ya diukur. Atau omset dari UMKM ini. Ini UMKM, maaf. Omset dari UMKM. Oh, salah. Nah, meningkat sekian persen. Kalau nggak mencapai, nggak lulus. Nah, itu baru Teva PBL. Berani enggak? Beranikah kita? Saya yakin berani, cuma targetnya ini aja nanti yang nggak dibikin masuk akal, tapi tetap challenging.
Tapi siswa mahasiswa itu ya terus jangan dibebani lagi oleh PR atau tugas-tugas dari dosen mata kuliah lainnya. Lah itu ya percuma juga. Nanti mereka bisa fokus. Justru kalau bisa bagus banget bila dosen atau guru-guru lainnya itu bisa ikut tim teaching dalam TEVA ini. Jadi nanti capaian pembelajaran juga dicapai dengan TEVA ini. Misalkan ini mendampingi UMKM lokal atau mendampingi desa wisata untuk meningkatkan leverage omsetnya atau peningkatan ekonomi masyarakatnya melalui digital skills, digital technology, termasuk ini bidang-bidang sosial ya, termasuk membina karakternya sehingga diukur dalam setengah tahun terjadi nggak peningkatan itu, signifikan nggak? Dan itu dunia nyata kan? Dunia nyata, ya sudah nggak terlalu banyak kuliah lagi itu di kelas 2, kelas 3. Jadi TEVA itu bisa berwujud industri seperti ini atau juga bisa berwujud ya yang masuk akal seperti ini. Artinya tidak harus terus kemudian menjadi industri seperti ini sih ya, tapi intinya itu siswa itu benar-benar ceblungin ke dunia nyata dan ditarget. Udah ditarget. Ini kalau kalian nggak mencapai target per bulan 1M, nggak lulus misalkan. Nah, iya, nanti kan pasti muncul the power of kepepetnya itu dan mereka senang loh ini. Bayangkan ini dosen udah nggak ikut-ikutan loh ini. Full siswa mahasiswa swasta dari kampus terpencil ini bisa ternyata. Siapa bilang kalau anak nggak terima UMPTN terus bodoh nggak? Ini bisa. Mereka tuh keluar passion, talenta terbaiknya itu bisa keluar. Nah, Ibu Bapak, last but not least, TEVA dan PBL ya. TEVA dan PBL tanpa konektivitas dengan kurikulum, saya ragu akan berdampak dan berkelanjutan. Kalau tidak masuk ke kurikulum. Ya sama, kalau misalkan ini, anak diminta untuk mensupport UMKM. Tapi ternyata di kurikulum, dosen-dosen yang lain masih bisa ngeklaim, nih kamu harus dikasih PR sendiri-sendiri tugas lainnya. Nah, itu terganggu itu nanti. Dan saya juga agak curiga dosen-dosen lain memberikan PR yang tidak kontekstual dengan kehidupan nyata, ya buat apa lagi itu. Nah, artinya ini ya. Nah, kalau di SMK kurikulum merdeka itu sudah. Nih contohnya. Nih, kurikulum merdeka menggunakan formasi 231. Nah, ini kurikulum merdeka di SMK. Mana untuk bentuk fondasi, mana TEVA PBL. Nah, ini sudah kebentuk sehingga alur ini untuk SMK kita pakai 231 ya. Itu yang ini 231 ini sudah terwadai. Cuma mindset gurunya dan bagaimana delivery teaching delivery-nya itu menjadi tantangan berikutnya, karena mindset dosen, mindset guru itu tantangan terberat di dalam TEVA dan PBL itu mindset guru dan dosen. Baik, kemudian nah ini contoh, saya tuh punya contoh ini yang mau saya dirikan ya. Ini kurikulumnya seperti ini ya. Saya menggunakan formasi 233 ya. 59. Formasi 233. Ini saya menggunakan 233. 3 akhir itu magang dan PKL, magang dan MBKM. Sehingga ini 3 terakhir 678 ini saya isi MBKM, magang dan tugas akhir. 1 hingga 5 itu saya formasikan 2, 3, ya kan? 2, 3, 3. 2 ngebentuk fondasi. 2 pertama ngebentuk fondasi. Nah, ini seluruh materi tadi ngikir, ngelas, bubut, geraji, ngecor itu saya taruh di 2 mata kuliah ini, mata kuliah sapu jagat ini. Jadi tidak berdiri sendiri mata kuliah pengelasan, mata kuliah apalagi, mata kuliah bubut, mata kuliah ngikir, kerja bangku, enggak. Itu saya taruh di situ karena ngebentuk fondasi aja, fungsinya ngebentuk fondasi. Dan saya letakkan bahasa Indonesia di semester awal untuk ngebentuk kemampuan komunikasi, membuat surat, membuat proposal, membuat portofolio Teaching Factory sebagai perusahaan marketing branding saya taruh di sini, teknologi digital saya taruh di sini. Jadi 1, 2 itu sifatnya yang universal dan holistik ya. Tetap ada mata kuliah dasar-dasar, matematika dan sebagainya. Nah, yang di semester 3, 4, 5
selalu ada mata kuliah pilihan. Nah, dan ada mata kuliah proyek mandiri. Pasti ada. Karena apa? Saya bikin mata kuliah pilihan, karena kan anak nanti milih di semester 3, mau milih apa? Pegang mesin, milih pegang produk desain komputer, milih supply chain manager. Sehingga ini mata kuliah pilihan. Sehingga nanti kalau ujiannya itu enggak tumbuk-tumbukan gitu ya. Kalau enggak ada mata kuliah pilihan, nanti anak marketing diuji ya, anak marketing ini diuji CNC ya, blenger itu. CNC yang tingkat tinggi. Si anak ini sudah belajar CNC di tahun pertama. Sudah. Nah, kira-kira itu materi intinya strateginya seperti itu. Dan sebaiknya TEVA ya harus terkoneksi dengan Tridharma pendidikan tinggi, misalnya start from the end, konsep untuk riset terapan. Nah ini mungkin saya nggak akan jelaskan karena waktunya mungkin sudah mepet, Pak Amri. Jadi last but not least, kita ingin menciptakan anak yang mencapai sukses, yaitu membahagiakan orang sebanyak-banyaknya melalui A, B, C, D. Ini A itu attitude, B itu punya karakter, spirit untuk selalu belajar sepanjang masa dan bekerja giat sesuai passion ya. Dan C itu kreatif, dan tentunya 4 itu punya akhlak, sehingga A, B, C, D itu menjadi fondasi sukses. Bagaimana kita menciptakan pola pembelajaran itu, dan saya meyakini apabila teaching factory dan project based learning itu kita terapkan dengan komprehensif, dampaknya akan jauh lebih signifikan. Contohnya itu tadi, kampus kecil swasta, dampaknya anak itu bisa punya omset miliaran. Mesinnya simpel lah tadi loh. Sebentar saya masuk lagi sedikit aja. Mesinnya itu mesin simpel, jadi jangan jadi alasan kalau nggak punya peralatan. Ini mesin simpel, ini cuma mesin 3 aksis. Harganya cuma 350 juta, ini bikinannya di Tech Engineering ini, produksinya di Tech Engineering, ini malah minjem ini, dipinjemin nyewa, nanti bagi hasil. Jadi harus ada akal gitu untuk mencapai itu. Ini komputer ya lumayan lah komputer biasa, sehingga ini kampus kecil ini. Kampus kecil aja bisa seperti ini, omsetnya miliaran. Nah, coba kampus yang lebih besar. Nah, ini mari. Kalau kampusnya lebih besar, sudah mapan, ditwist dengan pola itu, mestinya lebih dahsyat. Dan nanti ketika lulus anak-anak itu saya yakin banyak yang akan mendirikan startup. Yakin, karena anak sudah terbiasa pegang industri kita. Dan ini kalau ini politeknik berdiri ya, nanti setelah lulus di sekitarnya akan banyak startup yang lahir, maka akan jadi Silicon Valley itu. Dan kalau setiap politek itu menciptakan pola seperti itu, bisa dibayangkan Indonesia akan menjadi sehebat apa. Bisa dibayangkan. Tapi ya itu tadi, mari kita berubah, dream big, start small. Kalau ini dianggap perubahan besar, nggak apa-apa. Berpikir besar, tapi ayo lakukan perubahan kecil. Terima kasih, Cantik Nian, istri terkasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Amri. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wikan telah menyampaikan materinya, dan selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab untuk diskusi. Adapun ketentuan yang harus diperhatikan mungkin sebagai berikut ya. Jangan lupa untuk Bapak Ibu semua menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Kami buka di termin pertama dengan pemaparan atau pertanyaan dari video. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa langsung menggunakan emoji reaction, raise hand, untuk langsung bertanya dengan Pak Wika. Silakan. Bapak Ibu, mungkin panitia bisa membantu. Ada 2 yang raise hand tadi, Pak Ahmad Faisal. Pak Wikan, ini ada yang bertanya, Pak Ahmad Faisal. Pak Ahmad Faisal, silakan di-unmute. Silakan Pak Ahmad Faisal. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faisal. Saya dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta. Saya mau tanya Pak tentang hard skill dan soft skill, karena di beberapa mata kuliah tuh anak-anak itu banyak ya mata kuliah yang harus dikuasai. Memang tidak mungkin. Saya pikir anak-anak untuk hard skill, untuk dapat A semua itu saya cukup bingung. Nanti mereka keluar itu jadi apa kalau semuanya pinter itu? Apa namanya, jadi A plus gitu misalnya ya, A gitu ya. Bukan berarti tidak boleh gitu hard skill gitu. Tapi memang soft skill ketika saya berhadapan dengan mahasiswa memang sangat
minim ya, apalagi generasi Z sekarang ini kebanyakan berasal dari anak-anak generasi manja, generasi yang terfasilitasi oleh banyak hal. Saya berpikir bahwa sebenarnya mereka jauh lebih easy to do ya, something. Tapi ternyata menjadi minoritas ketika fasilitas itu terfasilitasi dengan banyak hal. Ini terutama yang di soft skill. Nah, pertanyaan saya, komparasi antara hard skill dan soft skill itu, kalau di perguruan tinggi itu terutama kalau saya di Institut Teknologi dan Bisnis ya, di sana kita teknopreneur lah, kita tagline-nya itu teknopreneur. Tapi memang tuntutan di hard skill memang tetap ada. Kalau jangan sampai anak mendapat nilai C gitu ya, dari semua dosen pasti berharap begitu. Tetapi kalau kita push anak-anak menjadi A semua di mata kuliah, gitu, seolah-olah ahli semua tuh, pinter akademiknya A semua, tapi soft skill-nya bisa ketinggalan juga. Tapi kalau soft skill yang kita genjot, yang kita gaspol gitu misalnya, mereka akan jadi entrepreneur, tapi beresiko juga gitu. Misalnya kualitas akademiknya mereka tidak begitu menggembirakan, atau biar lulusnya bagus gitu misalnya, udah nilainya kita katrol aja lah gitu, karena pencapaian di teknopreneurnya kita sudah dapat gitu, misalnya anak-anak jadi event organizer, event manajemen yang cakep gitu ya, menjadi seorang videographer yang bagus gitu. Nah, ini saya minta pendapatnya, tapi saya senang sekali pemaparan materi Bapak sangat luar biasa sekali, dan saya minta soft copy-nya sebagai pegangan saya, sebagai masukan saya nanti untuk anak-anak didik kita di perguruan tinggi. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Boleh, Pak Faisal. boleh langsung saya jawab aja, Mas Amri. Langsung boleh, silakan, Pak. Biar langsung TikTokan. Ya. Meskipun saya juga senang TikTok. Pak Ahmad Faisal. Satu, Pak, saya setuju, Pak. Kalau anak itu harus bisa semuanya. Kalau teknik mesin kan ngikir, ngelas, bubut, pengecoran, semuanya bisa. Kenyataannya kalau kerja, yang kepake cuma satu kan paling, Pak. Saya misalnya dulu belajar ngelas, ngikir, CNC, yang nggak kepake semua. Yang kepake lebih ke soft skill. Kalau sekarang udah sebagai level manager kan yang kepake lebih ke kemampuan memimpin rapat, kemampuan bagaimana menyajikan dalam PowerPoint yang baik, bagaimana meramp up semuanya kan. Meskipun tetap didasari basic dari hard skill saya. Jadi saya setuju pendidikan yang tadi Bapak sampaikan itu kan, Pak, saya gambarkan di sini kan. Nah, ini yang nomor satu ini harus pinter ini, pinter ini, pinter ini, pinter ini, pinter ini ya. Sebenarnya nanti ya nggak mungkin semua jadi tukang las ya. Ini harus bisa ngelas semua, ya, malah buang-buang duit. Ya. Saya setuju. Yang kedua, Pak, untuk materi siap, Pak, nanti ini saya share ke panitia. Kalau bagi saya itu materi itu syaratnya harus free di-share, Pak. Jadi kalau Bapak nanti diminta oleh orang lain, syaratnya satu aja, Pak. Bapak berikan free, ya, itu nanti saya share materi saya. Nah, ini yang penting kita belajar bersama, pinter bersama gitu. Jangan sampai bodoh bersama ya, pinter bersama. Yang ketiga, Pak, yang ketiga. Jadi begini, Pak, kalau membuat proporsional yang tadi Bapak sampaikan itu, saya mungkin pakai contoh yang ini aja, Pak. Contoh yang ini, nah ini contoh yang ini. Bukan contoh ini ya. Kalau contoh ini udah kelihatan ya, ini udah kelihatan, ditolak konsumen sering, dapat konsumen juga sering, ini omsetnya kan udah kelihatan. Yang ini aja. Misalnya prodi RPL. Nah, misalkan prodi RPL. Mungkin RPL sama DKV dicampur. RPL DKV dicampur, terus kemudian diminta untuk mendampingi satu UMKM lokal. Ini 10 anak katakanlah. Nah, anak-anak itu nanti kan dipasang target. Wajib menggarap medsos mereka. Berarti nanti dicek di sini. Kalau ininya nggak naik tajam, misalnya jumlah subscriber, kalau nggak mencapai 100.000, yang anak DKV ini ya, nggak boleh lulus. Nah, ini kan dapat semuanya, Pak. Hard skills pasti dapat, karena nanti dia akan fokus mendalami gimana ya bikin konten, tetapi bisa laku, bisa membuat orang itu
kangen atau butuh gitu ya. Jadi nggak cuman bikin konten. Oh, kalau bikin movie editing tuh gampang, cuman cut, replace, atau mungkin dikasih teks sudah. Itu kan nggak susah secara teknis movie editing. Yang mahal itu kan lebih pada idenya, value-nya, storyline-nya, itu kan yang mahal itu. Dan harus dibuktikan, dipasang target, laku enggak. Nah, kita tuh kan sering, anak-anak di kafe, syarat lulus, kamu harus bisa bikin video. Video tentang apa? Kehidupan apa, terus bikin storyline dan sebagainya. Bikin, iya jadi, bikin, diupload juga. Tapi yang nonton cuma 500 orang, 100 orang. Nah, itu namanya bukan dunia nyata, itu nggak ditarget. Jadi kuncinya ada di sini. Kalau anak itu ditarget dengan target real, melakukan hal real, misalnya pendampingan ini, ya, atau mungkin ditarget omsetnya dari UMKM meningkat misalnya, itu pasti soft skills, karakter, hard skills dapat semuanya. Komposisinya pasti akan blended dan saling menguatkan, Pak. Ini saya punya keyakinan itu. Tapi monggo dicoba, Pak. Ini kan harus terus dicoba secara repetitif, diperbaiki, nanti dicek ya. Ide ini sudah mulai dicobakan oleh SMK di Yogyakarta, SMK DKV. Mereka akan minta Deperindak beberapa data UMKM, didampingi, dan itu jadi pembelajaran ya, jadi pembelajaran rutin. Nah, ya intinya harus ditarget, medsosnya naik, nggak cuma banyak videonya, jangan cuma berapa konten video, berapa konten, tapi berapa engagement-nya. Nah, itu ditarget. Mungkin demikian, Pak. Pak Ahmad Faisal cukup? Ya, terima kasih Pak Wikan, terima kasih karena ada 2 penanya lagi yang harus saya sampaikan. Yang pertama ada Pak Sasmito, beliau dari Poltek Astra, betul Pak Sasmito? Oh iya, silakan. Bisa dinyalakan kameranya. Dan Ibu Eka, mungkin setelahnya Ibu Eka bisa lanjut ya. Setelah itu kita masuk ke termin kedua. Baik, Pak Sasmito sudah on mic-nya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Selamat siang Pak Wikan. Selamat siang. Saya Sasmito, mungkin beberapa kali ketemu di kementerian ya, di Diksi mungkin, dan beberapa kali ada event. Yang saya tanyakan sebenarnya sudah ada di kolom chatting, tapi nggak apa-apa, saya lebih mungkin tadi saya baca, sampaikan ya. Tanyakan. Ya. Mohon izin Pak Wikan, kan kita meskipun tadi ya kurikulum di sini kita bisa bikin mengikuti PBL dan TEVA, atau PBL dan TEVA ini harus masuk kurikulum, tapi kita tetap patuh kepada aturan yang ada kan ya Pak Wikan ya. Ya. Nah, karena memang di dalam Undang-Undang Dikti yang sekarang masih berlaku yang nomor 12 itu tahun 2012 ya Pak ya. Itu kan memang kita harus mengacu ke penjaminan mutu, dan penjaminan mutu itu adalah nanti ujung-ujungnya adalah akreditasi. Nah, akreditasi ini ujung-ujungnya juga adalah yang bisa meluluskan atau tidak meluluskan ini gitu Pak. Nah, pertanyaannya bagaimana Pak praktik baik yang PBL ini tadi kan, kalau ngelihat gambar Bapak yang nomor 4 tadi yang sudah sekat-sekatnya dihilangkan itu, kemudian tentang capaian pembelajarannya Pak, terkait dengan implementasi, ya betul Pak yang ini, TEVA dan PBL. Karena itu nanti bagaimana ngatur RPS-nya dan seterusnya, kemudian penilaiannya bagaimana gitu Pak, ya itu yang saya pikirkan, dan pasti asesor nanya itu untuk standar kompetensi lulusannya gimana, kemudian standar proses pendidikannya gimana, standar isi pendidikannya gimana, di mana kriteria 6 itu sering ditanya begitu Pak gitu sama asesor. Nah, kemudian yang kedua Pak, ini praktik baik yang sudah Bapak lihat mungkin di Akademi Teknik Wacana Manunggal tadi, mungkin salah satu contohnya. Kalau proyeknya ini nggak berhasil Pak, itu gimana Pak? Kalau kerjain mahasiswa ini seringkali kalau proyek-proyekan aja mereka kadang-kadang tuh gagal Pak, nggak nyampe selesai gitu dengan waktu yang sudah disediakan gitu ya. Mungkin kita juga betul ya, mungkin manajemen proyeknya bisa jadi kurang bagus, tetapi seringkali nih Pak, kalau kita proyek-proyekan aja dulu gitu. Nah itu kadang-kadang gagal, atau kita sebenarnya punya proyek untuk internal gitu, misalnya salah satu ada mata kuliah proyek pemrograman itu
mata kuliah itu adalah membuat project real Pak dari institusi sendiri gitu, dalam institusi yang ingin mengembangkan gitu kan sebuah prototipe atau apa gitu. Nah kadang nggak jadi Pak setelah sampai semester itu selesai gitu. Nah mohon Pak izin untuk bisa dijelaskan. Terima kasih Pak Wikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Samito. Salam hormat, sehat selalu nih Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin Pak Amri, saya jawab nih. Baik, Pak Baik. Wikan, silakan. Baik, terima kasih. Sangat setuju sekali Pak. Kurikulum harus firm. Nah, ini kurikulumnya ini Pak. Matematika berapa SKS, fisika berapa SKS, ini juga berapa SKS, dan ini juga antara SKS praktek dan teori juga sudah difirmkan berapa SKS teori dan SKS praktek. Kalau yang ini pasti SKS-nya praktek semua. Ya. Jadi kalau tahun pertama saya pikir nggak terlalu rumit karena ini lebih banyak ke teaching ya kalau tahun kedua ini. Tahun kedua kan wujudnya kan seperti ini. Gimana ini bisa menjadi satu pembelajaran yang terukur sesuai dengan bahasa kurikulum. Nah, ini Pak. Di kelas 2 ini memang sebisa mungkin itu tidak ada kuliah. Itu sebisa mungkin. Tapi silahkan kalau pasti diperlukan, makanya saya di kelas 2 ini kan masih ada teaching. Jadi nggak full coaching semua. Misalkan beberapa dosen masih akan mengumpulkan mahasiswa untuk kuliah. Sangat mungkin, sangat dipersilahkan mungkin. Misalnya kuliah matematika atau mungkin mekanika bahan, ini kan masih teori ya. Tapi kalau K3 kan sudah dipraktekin. K3 ini kan prakteknya ini bagaimana sikapnya, memahami K3 itu. Ya tetap ada materi pengantar, tapi mempraktekkannya itu kan bisa diwujudkan. Ini leadership kewirausahaan. Nah, ini ya sangat bisa. Setiap siswa ini kan melakukan kegiatan leadership dan kewirausahaan, tapi fungsinya beda-beda. Bagaimana profesionalitas mereka, bagaimana nanti memahami kalau ini ya seorang product designer memilih satu bentuk yang nanti mengakibatkan proses pemesinan menjadi mahal. Itu kan juga sangat berorientasi pada market, leadership dan kewirausahaan, sehingga memang sangat memungkinkan untuk dipraktekin. Kemudian ini juga proyek mandiri ini juga. Nah, kebetulan kalau komunikasi publik jelas karena ketemu konsumen pasti diskusi dengan konsumen. Kebetulan produknya ini tuh ada 2 macam strategi produk ini. Satu produk yang berdasarkan pesanan konsumen, satu berdasarkan market forecast ya. Market forecast untuk ramalan produk. Jadi bikin ini dijual di Shopee, dijual di pasar online. Ya udah jadi kan ini. Berapa ribu aja ini, berapa ribu sehingga kalau dari ini saya optimis ketercapaian itu sudah ada target yang tercapai gitu. Misalnya target yang tercapai berapa unit terjual misalnya, atau jenis produk yang berhasil terdeliver ke market berapa, bahkan ini ada total pajak yang dibayarkan ya. Nah, kalau terus tapi kan nggak semuanya bisa seperti ini Pak. Maka kemudian saya juga memberikan atau berbagi satu ide bahwa yang namanya project based learning digabung dengan TFA itu tidak terus ujuk-ujuk bisa menjadikan industri semacam ini ya. Mungkin satu sociopreneurship ya, membina UMKM misalnya, membina UMKM lokal. Nah, ketika 1 semester mereka membina UMKM lokal ini, beberapa konten kan dibikin tuh, karena ini anak ini ya DKV RPL misalnya, ini anak DKV RPL, kan mereka bikin berapa konten itu. Kemudian membuat website misalkan. Ini anak RPL membuatkan atau mengembangkan website UMKM lokal ini, terus anak DKV yang bikin konten dari itu semuanya. Terus terjadi peningkatan subscriber, followers. Terus harapannya brand awareness dari UMKM naik. Kemudian omset dari UMKM naik. Nah, ini kan juga bisa dijadikan capaian.
capaian dari TEVA itu. Nah, memang nanti ketika tim teaching beberapa dosen itu nanti bersatu untuk dalam satu TEVA. Nah, ini memang harus dirancang betul. Mata kuliah yang sifatnya bisa di tim teaching-kan untuk mendukung TEVA itu mungkin akan lebih mengarah ke mata kuliah yang sifatnya misalkan nih mata kuliah marketing, misalkan di sini ya ada mata kuliah marketing, ada mata kuliah product design dan sebagainya. Otomatis kan masuk karena selalu bikin konten dan di situ capaian pembelajaran juga masuk. Jadi dosen itu nggak usah pusing-pusing bikin tugas. Ketika tim teaching bikin tugas, cukup si anak itu nanti yang mencari masalah sendiri, mencari target sendiri untuk menggunakan ilmu dalam mata kuliah teachernya ini untuk mewujudkan produk yang nanti memperkuat tujuan utamanya ini. Pak Sasmito, memang saya juga perlu disclaimer ya. Untuk tiba-tiba sebuah prodi yang sudah jalan lama, terus bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk tiba-tiba terus bermigrasi menggunakan pola seperti ini rasanya juga agak terlalu berat ya, terutama mindset dosen, kemudian mereview kurikulum, merubah kurikulum itu pasti butuh waktu. Banyak orang yang bilang enak Pak Wikan bikin perguruan tinggi baru, dosennya masih baru, kurikulumnya masih baru gitu, sehingga semuanya sudah terdesain dari awal. Iya sih kalau dari baru ya. Sehingga saran saya memang mulailah dulu dari beberapa dosen yang sudah bisa dikolaborasikan untuk ngebikin TEVA. Nanti akan semakin melebar ke dosen yang lain. Intinya begitu, Pak. Intinya begitu. Sehingga gap untuk bertransformasi ke sini itu nanti juga bisa diikuti dengan kemampuan kita menerjemahkan menjadi bahasa borang akreditasi dan lain sebagainya. Mungkin demikian, Pak. Pak Sasmita, cukup jelas Pak Sasmita? Pak Sasmito? Ya, mungkin memang Ya. harus kita uji-cobakan, Pak. Terima kasih Pak Wikan, penjelasannya. Betul ya, memang ini agak bingung juga nih nanti kalau memang kita mau implementasi, karena memang di Astra sendiri pengennya PBL dan TEVA ini benar-benar berjalan dengan sangat baik. Ya, sekarang memang kita arahnya ke sana karena kami ada di lingkungan industri yang banyak sekali sebenarnya omset atau order-order yang bisa kami tangkap di sana gitu. Yeah. Nah, kemudian nah itu tadi Pak, yang kedua itu mohon maaf kalau misalnya dalam praktek baik Pak, yang kedua itu kalau proyeknya nggak selesai itu bagaimana Pak si anak-anak ini? Proyeknya misalnya gini Pak ya. Bikin website lah Pak, itu nggak selesai gitu. Ya diukur aja. Mestinya kalau bikin website kan 1 semester pasti selesai lah. Website ya, kalau website kan mudah, cuma 1 bulan aja bisa selesai kalau website. Ya misal sebagai misal ya Pak ya. Ya kalau terus proyeknya itu sangat challenging ya harus diukur saja. Intinya itu kan bukannya proyeknya yang challenging, tapi si anak itu ini Pak. Intinya si anak itu tuh benar-benar berinteraksi dengan dunia nyata, belajar melayani konsumen ini, sehingga tidak lagi atau mungkin jangan cuma ini aja gitu. Proyeknya proyek real tapi anak cuma sebagai pekerja. Ya sayang, mungkin kalau Astra bisa naik ke 3 atau 4 kalau menurut saya. Jadi anak itu juga tertantang masuk ke manajemen proyek dan juga dilibatkan dalam manajemen organisasi dari itu. Nah, itu tuh sebenarnya tujuan utamanya kan itu, Pak. Ya kalau proyek selesai harus selesai karena memang teaching atau factory itu ya harus profesional gitu ya. Jadi memang ini dibutuhkan juga kelihayan dosen untuk ngepasin semuanya itu. Sehingga anak itu ya memang belajar tapi nggak ada proyek nyata, itu penting itu. Nah, harapannya ya selesai. Satu lagi boleh ya, mohon izin ya Mas Azhari. Pak Sasmito, karena ini ada urutan ya. Oke, baik. Jadi mohon maaf. Ya, terima kasih. Dimengerti. Terima kasih. Terima kasih Pak Wikan, luar biasa ini Pak Wikan. Ya, terima kasih. Ya, intinya perubahan itu mulai dari yang kecil dulu, enggak apa-apa sih. Baik. Mungkin kita langsung selanjutnya ya Pak Wikan ya. Ya. Sekarang dari ibu-ibu nih.
Ibu Eka, silakan, sudah di raise hand, silakan memperkenalkan diri dan langsung bertanya saja. Baik, terima kasih Pak Azhari. Saya Eka Aprilia dari Politeknik Pangkep. Tadi baru saja daftar karena lihat di Instagramnya Pak Wikan. Langsung gercep daftar karena memang saya tertarik dengan PBL ini. Terima kasih materinya Bapak Wikan. Bertemu lagi. Baik, tadi menarik sekali karena Bapak menyinggung beberapa kali tentang bahasa Indonesia. Kebetulan saya adalah dosen mata kuliah bahasa Indonesia, Pak. MKU di Politeknik Pangkep. Nah, iya betul sekali yang Bapak bilang tadi bahwa benar-benar harus dikondisikan di mata kuliah ini, di mana yang patut kita perhatikan adalah aspek dari soft skill berupa komunikasi itu. Nah, tetapi terkendala lagi tadi Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kurikulum. Jadi kurikulum MKU itu masih konvensional Pak, masih yang lama. Masih belajar tentang kata, kalimat. Nah, sementara kita dituntut juga harus mengajarkan sesuai RPS kurikulum, tetapi rasanya kurang gitu Pak, kurang greget di TEFA-nya tadi, di PBL-nya itu. Dan kemudian di MKU kami itu juga tidak diberikan SKS untuk praktik Pak. Kan MKU cuma 2 SKS ya. Ya, jadi nggak ada sama sekali praktiknya, padahal di kami itu sebenarnya aplikatif gitu Pak, bahasa itu ya. Diberi teori harus langsung dipraktikkan, tapi sayang sekali tidak ada praktik dan mengenai penggunaan lab bahasa juga kurang ya. Mungkin di politeknik lain mungkin bagus, tapi kebetulan di kami kurang. Kemudian juga kendala di Politani itu Pak, karena prodi kita itu, prodi kami berbasis pertanian dan perikanan, di mana produk-produk pertanian dan perikanan itu kan cepat busuk, cepat rusak gitu ya. Jadi agak susah untuk masuk ke industri. Yang sudah bagus berjalan di TEFA kami itu TEFA kopi dengan coklat, Pak. Mungkin Pak Wikan sudah pernah coba ya. Coklat Politani. Ya cuma itu Pak, tapi yang di perikanan, kebetulan saya home base-nya di perikanan, MKU tetap ada home base juga. Saya home base-nya di perikanan itu susah untuk mahasiswa kita diikutkan kompetisi wirausaha seperti itu Pak. Karena produk kita itu cepat busuk dan pemasarannya kurang menjangkau secara luas gitu Pak. Nah, jadi 2 tadi Pak mengenai kurikulum bahasa Indonesia, mungkin Bapak bisa menyuarakan gitu perubahan atau gimana. Kemudian juga dosen MKU itu selalu tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum Pak. Padahal sebenarnya bahasa Indonesia itu penghela. Kita menghela semua prodi gitu. Semuanya harus dikomunikasikan. Baik, terima kasih Bapak. Mohon maaf curhat. Ya, terima kasih Bu. Ini salam hormat, ini saya malah belum pernah sowan ke Pangkep. Tidak pernah lewat sumpah. Ya, baik, terima kasih Bu. Mungkin saya jawab yang kedua, langsung yang kedua dulu. Sekali lagi memang tidak terus kemudian semudah tadi membayangkan, oh kalau teknik mesin manufaktur maka TEFA-nya berbentuk industri manufaktur. Menerima pesanan atau membuat produk spare part kendaraan bermotor bisa dijual di Shopee, pasar online gitu ya. Ya, saya makanya tadi kan membuat disclaimer, tidak semua prodi terus kemudian bisa seperti itu. Sehingga tadi saya kan menyarankan kalau yang sudah terlanjur berjalan, biasanya kan saya dikomplain, Pak Wikan enak bikin baru, yang kita udah jalan, dosennya juga gini, dan ya oke lah. Memang harus ada transisi, sehingga tadi saya wujudkan di dalam transisi level 1 atau 2, 3, 4, 5, terus kemudian tadi ada transisi, mungkin nggak seluruh dosen bersatu bikin TEFA, tapi cukup 2 dosen dulu atau 3 dosen dulu bersatu bikin TEFA gitu. Termasuk juga dosen bahasa Indonesia bersatu dengan dosen kejuruan bersatu bikin TEFA gitu. Itu kan sebenarnya bisa juga. Nah, sehingga kalau di area perikanan misalnya mau fokus mau bikin satu TEFA perikanan, jadi begini, mungkin memang membuat satu industri perikanan kan berat juga ya, karena butuh mesin pengawet dan sebagainya. Ya pasti ada celah untuk membuat anak itu bisa belajar sambil berlatih dalam kenyataan. Nah itu aja.
belajar sambil berlatih dalam kenyataan atau dunia nyata. Kalau tadi saya contohkan prodi RPL, prodi rekayasa perangkat lunak atau pemrograman komputer, maka TEFA-nya harusnya software house, kan gitu. Tapi kan nggak mudah bikin software house. Belum lagi kalau nanti ada isu BLUD dan sebagainya kalau itu yang SMK ya. Nah, makanya membuat TEFA itu sociopreneurs. Itu tadi anak RPL bersama anak DKV, nih tugas kalian 10 orang, nih masing-masing kamu bina, masing-masing UMKM. Harus nanti targetnya ini. Itu sudah bisa dianggap TEFA menurut saya. Jadi memang dibutuhkan kreasi masing-masing dosen dan bersama-sama untuk ngebikin wahana nyata anak untuk belajar dan berlatih nyata. Jadi kalau perikanan ya monggo, mungkin kita harus diskusi khusus bagaimana nanti merancang TEFA perikanan yang kontekstual tetapi juga tidak menyulitkan. Yang penting anak itu dapat soft skills-nya, karakternya, ketemu konsumen, ketemu orang-orang UMKM, ketemu rakyat, itu kan di situ kemampuan anak nanti teruji tidak hanya hard tapi soft skills. Itu pertanyaan kedua saya jawab dulu, Bu. Memang harus ada diskusi khusus bagaimana kalau perikanan, tapi saya yakin pasti ada celah untuk mencari satu pola skenario anak itu nanti belajar sambil berlatih dalam kenyataan. Pertanyaan pertama, Bu, dosen bahasa Indonesia. Ya saya pikir mungkin ini tadi lupa saya sampaikan ya. Kalau sudah konsepnya dosen itu tidak cuma teaching, tapi bisa coaching, maka yang dihitung jam mengajar itu nggak cuma ketika dia di kelas ngomong, anak-anak datang di kelas. Itu kan teaching. Tapi ketika guru bahasa Indonesia mendampingi anak-anak untuk presentasi di calon konsumen, dan kalau bisa guru jangan ikut-ikutan ngomong ya. Coach itu jangan ikut-ikutan. Nggak ada ceritanya Shin Tae-yong atau pelatih timnas Indonesia kita tuh tiba-tiba masuk lapangan udah pakai seragam bola karena gergeten mau ikut ngegolin, itu kan nggak ada ceritanya. Ya, jadi dosen bahasa Indonesia mendampingi anak-anak presentasi di depan calon konsumen itu harusnya politeknik atau pengelola atau pimpinan perguruan tinggi itu bisa mengconsider itu ya bagian dari pekerjaan dosen tapi sebagai coach. Nggak kebanyakan ngomong, tapi juga dihitung sebagai jam pertemuan kalau bisa gitu. Sehingga menurut saya kok tetap sebaiknya ya memang nanti coba kita usulkan ke Bu Dirjen ya bagaimana kita mereform mata kuliah normatif seperti bahasa Indonesia itu bisa ada prakteknya atau mungkin masuk ke TEFA. Tapi sebenarnya esensi dari ngajarin bahasa Indonesia, tata bahasa dan sebagainya kan untuk dipraktekin. Baik ngomongnya pun juga tidak cuma konten, tetapi intonasi serta gestur. Itu kan komunikasi publik. Menuangkan di dalam bersurat resmi, menuangkan di dalam proposal, presentasi yang baik, menyusun presentasi, strategi menyusun presentasi, bagaimana melakukan alur presentasi, itu kan sebenarnya kan implementasi dari tata bahasa. Apalagi itu. Teori-teori bahasa Indonesia itu tuh. Kan harus dipraktekin. Ngapain jago-jago ngapalin tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa presentasi, nggak bisa diskusi, itu ngapain juga gitu. Kita ngabis-ngabisin energi kita sendiri hanya untuk menghafal sesuatu yang nggak kontekstual. Jadi memang ya oke lah, karena saya bukan dirjen lagi, saya konteksnya kok saya lebih mendorong pasti bisa lah dosen Indonesia untuk bergabung dalam TEFA. Monggo didiskusikan dengan tim teman di perguruan tinggi. Mungkin kedepannya kelak pemerintah atau mungkin Direktorat Jenderal akan lebih menata. Toh juga nanti kalau Permendikbud 5 tentang akreditasi itu udah direvisi dan muncul, untuk vokasi itu harusnya lebih banyak ke hal kayak gini gitu, nggak terlalu akademik banget. Ketika akreditasi yang lama itu harusnya berubah. Cuman ini belum keluar aja hingga sekarang ini revisi Permendikbud 5. Waktu itu sudah sejak tahun yang lalu ya kita bentuk tim itu. Moga-moga nanti merubah paradigma betul, nggak cuma ngejar akreditasi yang cuman ya nggak kontekstual, tapi malah kita lebih ke jagoan administrasi nanti hanya untuk mengejar sebuah akreditasi yang Indonesia juga tetap jadi negara importir, nggak negara produsen. Ya mungkin demikian, Bu. Jadi agak meluas jawaban saya. Makasih, Pak.
Mas Amri. Terima kasih Pak Wikan. Ibu Eka Terima cukup ya. kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Oke, Astari. salam Makasih. hormat semua untuk Pak Direktur di Pangkep. Iya. Ajarannya. Pak Wikan, mohon izin ini saya mau memberitahu dulu, masih ada 2 penanya. Apakah Pak Ya. Wikan bersedia untuk Ya. menjawab? Silakan. Baik, Belum jam 3. 2 penanya terakhir, Ibu Rahmi Fatmawati sudah Aman, disiapkan, dicek dulu mic-nya, Siap, lalu sampai jam 3 memperkenalkan nih, diri Mas. dan singkat pertanyaan Ibu Rahmi. Terima kasih, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya Rahmi Fatmawati, guru DKV di SMK Negeri 1 Simpang 4 Tanah Bumbu. Sebenarnya sedikit ini Pak mau diskusi berkaitan dengan tim teaching Pak. Jadi kebetulan kan sekolah kami itu sudah membentuk jam blok di mana dipisah jam umum dan jam kejuruan. Namun yang kendalanya ini menurut saya adalah ketika jam blok itu malah justru lebih banyak ke hard skill karena tim teaching yang diharapkan ini ternyata masih terpisah teknisnya Pak. Di jam blok itu malah yang lebih bekerja adalah guru kejuruan. Sedangkan yang guru umum yang seperti tadi mungkin disampaikan Bu Eka juga, kami perlu yang masalah bahasa Indonesia tadi. Karena saya pernah melakukan tes kunjungan industri ke salah satu perusahaan untuk men-challenge seberapa level kemampuan anak-anak ini dalam presentasi, dalam promosi produk. Kebetulan kami ini di jurusan DKV ya Pak, kami ini memang kebetulan sudah ada kerjasama dengan Pemkab itu, rencananya kami akan membranding, membantu support UMKM lokal Pak. Dan itu sudah ada dilakukan kemarin pada saat uji kompetensi. Nah, yang mau saya tanyakan ini sebenarnya saya perlu semacam solusi sih Pak. Ini kira-kira dengan sistem jam blok seperti ini apakah sudah efektif atau perlu pembenahan lagi? Karena ketika kemarin itu dapat masukannya kami masih lemah di soft skill gitu. Kalau hard skill kami sudah bisa bersaing. Seperti itu Pak. Ya. Sekian Pak. Ya, terima kasih Bu. SMK mana Bu tadi? SMK Negeri 1 Simpang 4 Tanah Bumbu Pak. Kalimantan. Kalimantan ya, Kalimantan. Baik, terima kasih. Sistem blok Bu ya, sistem blok Ibu Rahmi ya. Sistem blok itu memang somehow, tapi saya harus memohon maaf dulu ke para hadirin ya. Mohon maaf, ini kan growth mindset ya. Pasti ada yang mungkin nggak setuju atau mungkin tersinggung ya. Ini mohon maaf. Sistem blok bagi saya menganggap sistem blok ini adalah cara yang terbaik untuk ngebikin hard skills. Ini nomor 1 ini Bu. Sistem blok seminggu full atau 2 minggu full masuk kelas biru ini mata kuliah A. Berikutnya 2 minggu full lagi mata kuliah B. 2 minggu full lagi mata kuliah C. Nah, sehingga memang tidak terjadi tim teaching, tidak terjadi kolaborasi antar guru dan masing-masing tugasnya sendiri-sendiri, tidak terkomprehensif. Sehingga kalau misalnya kita mau menggunakan skema ini DKV Ibu untuk mendampingi UMKM lokal, jadi bingung. Karena saya menganggap pendampingan ini 1 semester, ya ini bloknya sebenarnya. Bloknya itu ini, tetapi kalau bisa ya kolaborasi antara guru-guru ini berkolaborasi dalam tim teaching. Dan memang dalam konsep saya itu di kelas 2 ya, kalau kelas 1 kan masih kelas 1 itu masih bisa menggunakan pola ini, masih bisa kelas 1 untuk membentuk fondasi. Tapi kalau ada di kelas 2 atau mungkin lebih cepat lagi lah, lebih baik ya nggak apa-apa. Itu lebih ke ini. Ini begini, sehingga saya mungkin menjawabnya mohon maaf, sistem blok yang dimaksud sistem blok per 2 minggu, ganti mata kuliah per 2 minggu itu sangat hard skills. Apalagi nggak ada konsumennya, tiap blok itu nggak ada yang pesen. Jadi ya nggak dapat. Nah, mendingan bloknya itu di-blur saja, digabung dalam satu blok gitu. Sebisa mungkin dapat tim teaching, tetapi targetnya itu sudah produk real, menghadapi konsumen, melayani konsumen, atau mengembangkan UMKM tadi itu secara komprehensif, mulai dari mungkin memberi masukan di dalam strategi marketingnya, strategi
brandingnya, sampai membuatkan action plan brandingnya, komunikasi visualnya, sampai membantu membuatkan kontennya kalau perlu, melatih mereka bikin konten secara sustain, sehingga terus ketika jadi nanti diupload, bagaimana memanage konten itu dan ditarget, bagaimana itu bisa naik terus subscribernya atau followersnya, dan itu kan dibutuhkan satu kegiatan yang sangat kontinu ya. Mungkin 4 bulan full dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore tiap hari, anak itu berkecimpung di dalam co-working space. Kalau di sekolah ya dia fokusnya itu, kalau mungkin kerjanya juga ada di perusahaan itu yang didukung gitu. Saya bayanginnya gitu Bu untuk DKV, sehingga nanti hard skill-nya juga canggih betulan. Jadi ketika nanti bikin konten, itu konten yang memang akan dimanfaatkan oleh UMKM itu. Bikin konten di mana? Bisa jadi sekolah. Sekolah kan punya studio. Nah, disitulah P5. Nah, P5 bisa masuk, Bu. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu bisa masuk di situ juga. Jadi TV-nya bisa untuk P5 juga. Saya bayanginnya gitu, Bu. Itu blog, saya cenderung sebaiknya jangan per 2 minggu, dan per mata kuliah, tapi itu menjadi satu kolaborasi. Blognya itu ya blog dalam 4 atau 5 bulan satu semester itu. Dan dipasang target. Ini demikian, Bu. Kurang. Siap, terima kasih Pak Wikan. Ya, terima kasih Bu Rahmi. Dan berikutnya terakhir, penanya yang terakhir Pak Aan. Pak Aan dari Poltek Pelni, betul? Politeknik Bumi Akmeli, Pak. Ya, silakan. Oh ya. Pak Aan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wikan, selamat sore, dan Bapak Ibu sekalian. Kami langsung tanya aja Pak, kami dari Politeknik Bumi Akmeli Semarang ini berbasisnya beda sama yang Bapak Ibu sekalian, karena berbasisnya di kemaritiman Bapak. Betul. Nah, ini di tempat kami baru proses tahun pertama dari D3 menjadi sarjana terapan, peningkatan tahun ini insya Allah sudah mulai. Terima kasih Pak Wikan, ini dengan bantuan Pak Wikan juga. Ini yang kami sampaikan Pak, untuk PBL dan mungkin TV-nya yang kurang kami yang belum begitu familiar, tapi untuk PBL-nya dirancang untuk sarjana terapan di tempat kami di semester 6 dan 7 untuk PBL-nya, dan itu jangan benar-benar magang di industri, kalau dalam hal ini di perusahaan-perusahaan pelayar baik nasional maupun internasional. Tapi yang menjadi pertanyaan, di semester tersebut itu belum tentu kita laksanakan sesuai dengan rencana, karena kita harus sudah lulus profesinya dulu, karena ini berbasis profesi pelaut. Nah, itu yang menyebabkan menjadi kendala, anak-anak harus ujian dulu, ujian pra-prala. Setelah ujian pra-prala dinyatakan lulus, nah baru bisa kita ke dunia industri. Nah, itu yang praktek di dunia industri selama 1 tahun. Jadi memang dibatasi waktunya 3 tahun, tapi dibatasi hanya memanfaatkan waktu 1 tahun saja. Nah, setelah itu nanti kita membuat pelaporan, dan yang menguji bukan dari akademi atau politeknik kita sendiri, tapi yang menguji adalah dari pemerintah. Dalam hal ini kalau di Semarang itu di PUKP wilayah 5 Jawa Tengah gitu. Nah, mohon petunjuknya mungkin dari Pak Wikan yang tahu persis ini, kalau mengenai TV-nya kira-kira bagaimana, karena produk kita memang produk jasa, dan benar-benar ya produk jasa dan yang nantinya dipakai oleh dunia pelayaran gitu. Nah, terima kasih Pak Wikan, mohon penjelasannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saya jawab ya Pak Amri. Jadi begini Pak, tadi di depan saya sudah disclaimer. Tidak semua prodi atau bidang itu bisa ditevakan. Apalagi prodi maritim. Nah, kalau maritim ini memang ya kita kan selalu start from the end. Ujungnya kita mau bikin apa untuk memuaskan apa. Kan gitu. Ujungnya adalah untuk membuat pelaut-pelaut atau mungkin kapten kapal lah, calon kapten kapal gitu ya. Pelaut yang ulung lah istilahnya. Yang ulung. Ya caranya ya mestinya diterjunkan sejak awal itu ke dunia nyata itu, yang sebenarnya kalau di Akpelni atau mungkin di Poltek pelayaran itu sudah dengan sertifikasi internasional Pak ya, untuk AIMO ya. Itu sebenarnya formasinya ya
mungkin loh kalau itu mungkin ya formasi kurikulumnya itu malah sebanyak mungkin ada di kapal. Iya, betul. Iya, TEFA-nya ya itu teaching factory kan, factory untuk nge-teach. Iya. Jadi mungkin itu bukan factory tapi lebih ke industri atau mungkin satu operation ya, teaching operation ya, operation untuk nge-teach. Kalau saya seperti itu, kemarin saya pernah diskusi dengan Poltek Transportasi Darat Pak di Bekasi ya. Itu juga TEFA-nya juga bukan berarti terus ngebikin itu karena mereka tujuannya mencetak birokrat di transportasi darat. Jadi mencetak ASN. Nah, kalau mencetak ASN ya masa diajarin bisnis kayak tadi kan nggak cocok. Nah, TEFA-nya waktu itu saya sepakat TEFA-nya ya nanti kan jadi birokrat. Berarti nanti akan mengelola transportasi itu kan. Dan dunia transportasi itu kan ada masalah. Maksudnya pasti ada masalah gitu, ada tantangan. Mohon maaf. Nah, TEFA-nya itu kalau bisa sejak mahasiswa belajar segala teori itu adalah langsung untuk membuat solusi pada permasalahan kemacetan atau masalah sosiotransportasi apa, real dibawa ke kampus dan anak itu nanti harus berkomunikasi dengan birokrat-birokrat yang sudah ada di luar sehingga ya seperti itu TEFA-nya, Pak. Jadi sekali lagi TEFA itu terus kemudian ya bukan semuanya bikin catering, bikin industri manufaktur kayak tadi itu, tergantung start from the end seperti apa yang mau kita ciptakan. Kalau Bapak kan menciptakan SDM laut yang ulung, kalau di SDM transportasi menciptakan calon ASN yang kompetitif, handal dan berdaya saing tinggi, calon leader birokrasi, itu beda TEFA-nya gitu. Ya mungkin demikian Pak jawaban saya, Pak. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Azhari telah memberikan waktunya. Terima kasih Pak Wikan. Terima kasih Pak. Ya, Pak Wikan, sekali lagi terima kasih atas pemaparannya. Dan mungkin izinkan saya karena waktu terbatas. Ini sebentar Pak, sebentar ini berarti saya share, saya save. Terus ini saya kirim ke Pak Ali ya. Baik, siap. Filenya, untuk materi ya Pak ya. Ya, materinya nanti saya kirim ke panitia. Baik. Semoga bermanfaat, semoga. Amin. Amin. Terima kasih Pak Wikan. Hadirin sekalian, demikianlah acara webinar nasional A to Z about project-based learning. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan coba menyampaikan beberapa hal penting dari hasil pemaparan tadi. Yang pertama, passion menjadi syarat utama siswa-mahasiswa dalam memilih program studi, dan kompetensi diuji dengan pemecahan masalah yang kompleks dari pemikiran inovatif, kreativitas, dan inisiatif. Kedua, PBL itu harus project real dari mitra atau stakeholder, agar terbentuk kompetensi yang mengasah soft skill, karakter, attitude, dan hard skill. Yang ketiga, teaching factory plus PBL diharapkan memiliki target, bisa target pendapatan, target kompetensi, target konsumen berkelanjutan, dan target pembelajaran untuk pemenuhan akreditasi, bisa menerapkan level implementasi, PBL, dan TEFA. Itu hal yang bisa kami catat sebagai salah satu poin penting dari sekian banyak hal penting dalam diskusi tadi. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Wikan Sakarinto. Terima kasih sekali lagi sudah memberikan paparan dan materi yang sangat bermanfaat. Dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar nasional kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf apabila terdapat banyak kehilafan. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Saya Azhari Amri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temukan kami di Cikarang, Bekasi, kampus baru yang menjawab semua tantangan. Selamat datang di Politeknik Bina Madani atau Poltek Bima.
Kami mewujudkan kolaborasi industri, pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan komunitas. Dengan persahabatan dan kemandirian, kami bangun keterampilan mahasiswa secara cepat dan berkelanjutan. Kami dampingi mahasiswa dari persiapan tes hingga penempatan kerja. Kini sudah 71% mahasiswa yang tersalurkan. Unit bisnis, TV digital, dan Bima Cafe dihadirkan sebagai ruang dan media kreatif kampus bagi dosen dan mahasiswa. Dengan pilihan beragam kategori kelas kuliah dan biaya terjangkau, Poltek Bima optimis menciptakan generasi muda yang berprestasi, berkompetitif, dan berakhlak baik. Kuliah lebih keren sekarang di Poltek Bima Cikarang. Baik Bapak Ibu, tidak terasa kita telah di penghujung acara. Demikianlah rangkaian acara webinar nasional pendidikan vokasi hari ini. Terima kasih kepada pihak yang telah berpartisipasi untuk terselenggaranya acara ini. Saya Siti Nur Arbianti Zahro mewakili pihak penyelenggara acara, mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan selama proses berlangsung. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Anti. Sehat semuanya. Terima kasih semuanya. Sehat semua. Terima kasih. Pak Wika ditunggu waktu Pak Wikan. undangnya buat ngopi-ngopi, Pak. Oh iya, nanti kalau udah selesai kampus saya daftar resmi ke Pelita. Siap. Oke, siap. Terima kasih Terima banyak kasih Mas Rija, Pak. Terima kasih Pak Wikan, Terima Pak kasih, Pak Dendi. Wikan. Materi udah saya kirim ke Mas Ali. Terima kasih. Siap. Siap, Pak Bapak Wikan. Ibu, materi sudah di-share di kolom komentar ya. Terima kasih. Nanti dikirim lewat WhatsApp masing-masing, Mas Amri. Ya, Oh iya. kirim Silakan kalau yang sudah kirim mengirim daftar absen. hadirnya. Betul. Presensi tapi dibuka kok belum bisa ya Mas? Punten. Untuk Absen, Kak. form kehadiran dibuka kok belum bisa. Coba dikirim lagi, panitia, Coba linknya. kita dicek. lagi. Sudah Pak, sudah dikirim. Coba dibuka lagi. Pak Salvi mana nih, Pak Salvi? Pak Salvi sudah live. Oh, sudah. Bapak Ibu semua, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan nanti acara berikutnya bisa ikut hadir lagi. Kalau mau main-main ke Poltek Bima dengan senang hati, nanti kita siapkan kopi-kopinya. Silakan Bapak Ibu. Pak Sarif, silakan kalau mau diakhiri.